Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Revolusi TV dan juga pemirsa Revolusi Production Host dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Zia Arifin dalam program Revolusi Podcast, saatnya berani bicara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita mendatangkan dari pihak Kodim 0604 Karawang. Dan dalam hal ini langsung kita mendatangkan Dandim 0604 Karawang, yaitu langsung saja selamat datang kepada Bapak Letkol Infanteri Medi Haryo Wibowo MMSC. Selamat datang Pak. Ini biasanya kalau disapanya lebih enak dengan Bapak Medi atau Bapak siapa nih? Pak Medi ya. Oke. Baik Pak Medi, sebelumnya sekali lagi saya mewakili dari pihak Revolusi, ini luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya dan sebuah kalau dibilang luar biasa buat kita semua bisa mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa, salah satunya Bapak. Nah, kalau berbicara tentang Kodim 0604 Karawang nih Pak, banyak orang yang mungkin dan saya pribadi pun secara orang awam belum mengetahui sebenarnya kalau berbicara tugas dan fungsi dari Kodim sendiri itu apa Pak sebenarnya? Baik, terima kasih sebelumnya sudah diundang di acara ini. Kalau bicara Kodim kan orang tanya tentara ya. Betul. Nah, tentara mungkin tahunya perang. Apa ada di kota atau di desa gitu. Betul. Jadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Di situ di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pertama negara ini adalah apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baru mencerdaskan kehidupan bangsa, baru memajukan sejahtera umum, baru ikut serta melihara ke depan. Betul. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah menjaga dan melindungi. Itulah tugas TNI. Sama juga seperti tugas tentara-tentara di seluruh dunia. Betul. Nah, sekarang kita kembali ke Kodim. Kodim itu adalah Komando Distrik Militer, yaitu salah satu satuan komando kewilayahan. Kalau di TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, karena ada Mabesat, dipimpin Bapak Kasat, kemudian Satuan Komando Kewilayahan itu adalah kompartemen strategis pertahanan sesuai amanat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Ada dua tugas pokok TNI. Yang pertama adalah operasi militer selain perang, kemudian operasi militer perang. Operasi militer selain perang itu ada 14 tugas. Wow. Salah satunya membantu tugas pemerintah daerah, membantu tugas kepolisian negara Republik Indonesia, membantu penanggulangan bencana baik alam non alam termasuk COVID ini. Betul. Membantu pencarian atau SAR, membantu pengamanan perbatasan, membantu pengamanan objek vital nasional, membantu pengamanan presiden, keluarganya, wakil presiden, keluarga, dan tamu-tamu negara. Jadi banyak sekali mas tugasnya itu. Nah, Satuan Komando Kewilayahan ini dibentuk bukan tanpa sebab. Jadi kita flashback ke tahun 1945, belum ada tentara seperti saya. Adanya pejuang. Pejuang itu asalnya dari rakyat. Rakyat itu terkelompok di mulai dari desa-desa, RT, kecamatan, kabupaten, itu sama-sama. Contohnya di Karawang, dulu kan ada Karawang Bekasi, ya kan, siapa yang mimpin? Ya pasti ada yang mimpin, ya kan. Nah, itu adalah rohnya Tentara Nasional Indonesia, itu adalah tentara rakyat, tentara pejuang. Beda contohnya dengan tentara Amerika, US Army, ya kan, fungsinya apa antara, ya udah untuk perang saja. Kalau kita kan tadi macam-macam yang saya sebutkan. Sehingga diorganisir lagi. Nah, khusus seperti Batalion 305 itu adalah satuan tempur, ya kan, yang di bawah Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Dulu saya juga Angkatan Kostrat. Ada satuan tempur yang fungsinya udah jelas, bertempur, latihan, kemudian bertempur dan sesekali juga membantu tugas Kodim maupun tugas pemerintah daerah dan masyarakat di sekelilingnya. Nah, khusus Satuan Komando Kewilayahan ini adalah memberdayakan melalui pembinaan teritorial di wilayah. Apa yang diberdayakan? Ada 3: geografi, demografi, dan kondisi sosial. Kondisi sosialnya disiapkan untuk apa? Ya untuk perang. Civis pacem parabellum, sudah pernah dengar? Belum. If you want peace, prepare for war.
apabila kita ingin damai maka harus siap untuk perang. Contoh di Singapura itu ada wajib militer, semua rakyatnya disiapkan untuk perang, semua bandara baik sipil militer semua jalan raya disiapkan untuk perang, semua pelabuhan disiapkan untuk. Jadi mereka itu sebenarnya mengadopsi kita, cuma kita mungkin banyak yang sudah lupa akan perang gerilya yang dilakukan oleh nenek moyang pendahulu kita, ya kan? Tanpa dikomando, tanpa diorganisir seperti ini saja, nenek moyang kita sudah kecamatan, sudah siap berperang ya. Siap. Nah, sekarang lebih diorganisir lagi oleh fungsi komando teritorial, mulai dari tingkat desa ada Babinsa, Bintara Pembina Desa, tingkat kecamatan ada Koramil, ya kan, kemudian tingkat kabupaten ada Kami Kodim, kemudian ada Korem, tingkat provinsi ada tingkat Kodam, ya kan, komando daerah militer. Jadi tugas Satuan Kowel itu melaksanakan pembinaan teritorial untuk apa? Tiga tadi itu, geografinya, betul. Bagaimana wilayah Karawang ini, kalau ada musuh mendarat di pantai Tanjung Pakis, Sedari atau Tapokak di Cilamaya itu dulu kan Belanda, Cina mendaratnya di Cilamaya itu, ya kan? Secara sejarahnya itu. Nah, sekarang kita udah prepare belum? Sudah siap belum? Kita ada fungsinya seperti itu. Kemudian demografi, kondisi penduduknya, rakyatnya, kita ada datanya. Termasuk Mas Eri kan usia berapa? Iya, 36 tahun. Nah, itu usia produktif. Betul, betul. Menurut Undang-Undang 1145 Undang-Undang Dasar Pasal 30, seluruh warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi kalau ada perang siap. Siap. Luar biasa. Siap dulu aja ya, siap. Generasi muda ya seperti itu karena diatur undang-undang. Kita tidak ada wajib militer. Adanya adalah komponen utama TNI, kemudian komponen cadangan yang kemarin baru dibentuk. Nah, untuk melindungi rakyat. Sehingga apabila amit-amit perang terjadi, kita sudah siap. Ya, mulai dari alamnya kita sudah siap. Kalau musuh mendarat di Cilamaya itu kita akan menghambat di Telaga Sari. Nah, ini sebenarnya udah bicara taktik, sampai seperti itu. Kalau kondisi penduduknya demografi itu tadi itu kita ada 2.700.000 lebih penduduk Kabupaten Karawang. Nah, 1.800.000 itu ya usia kita ini 18 sampai 60 lah, itu kan produktif. Siap produktif. Itu harus siap, ya kan? Disempitkan lagi 18 sampai 35 kita punya data yang itu. Kondisi sosial. Nah, di sini kan macam-macam. Ada yang petani, pedagang, ada industri. Nah, itu kan beda-beda. Contohnya yang petani, lumbung padi. Sultan Agung sejarahnya dulu menyerang Belanda di Batavia, lumbung padi itu di Karawang, Mas. Ya kan? Jadi Karawang ini sebenarnya aset nasional. Aset nasional. Ya kan? Tanpa ada Karawang, nggak ada itu Republik Indonesia. Kenapa? Bendera merah putih pertama dikibarkan tanggal 16 Agustus pada saat Bung Karno Bung Hatta dibawa oleh pemuda-pemuda pejuang, dipaksa dibawa ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk segera memproklamirkan. Kenapa segera? Tanggal 6, tanggal 9 Agustus Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki. 14 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu. Tanggal 15 Agustus para pemuda sudah membuat gerakan. Ini kesempatan emas untuk merebut kemerdekaan. Ya kan? Tapi bagi generasi sepuh kan nanti dulu kita harus prepare lah gitu. Tapi generasi muda kan kayak kita nih maunya gas-gas aja nih. Ya kan? Tapi itu bagus. Patriotisme tinggi. Akhirnya udahlah diambil kesimpulan Bung Karno Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus itu. 16 Agustus. Kembali ke Jakarta di rumah Laksamana Maeda, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dirumuskan oleh saya itu diketikkan 17 Agustus kita merdeka, bisa beli HP, bisa podcast kalau betul, luar biasa. Itu karena apa? Demografi, kondisi sosialnya itu sudah siap. Nah, itu aja tahun 45 saat kita baru lepas dari penjajahan, apalagi sekarang. Itulah tugas kami, tugas Kodim, menyiapkan itu. Ya kan? Jangan kita berpikir perang tidak ada. Perang tidak ada kenapa? Karena TNI-nya siap. Makanya orang takut, karena kita berlatih tiap hari supaya orang nggak mau perang sama kita. Betul. Tapi kalau perang itu terjadi, kita akan lebih siap. Kenapa? Rakyat bersama kita, geografinya disiapkan, demografi, kondisi sosialnya. Ini tugas Kodim itu
melaksanakan pembinaan teritorial, coba menyiapkan 3 itu. Betul. Tapi kalau boleh tahu, gitu, sepanjang perjalanan dan sepanjang kesiapannya tadi berbicara TNI-nya oke, siap. Tapi apakah sejauh ini menurut Bapak pribadi si demografi ini yang sedang dipersiapkan ini, apakah menurut Bapak sejauh ini sudah siap? Ya, sekarang kita flashback lagi ke masa lalu. Apakah ada yang kuliah di Karawang tahun 1945? Apakah ada yang kerja di kawasan industri di Karawang tahun 1945? Tidak ada sepertinya ya. Tapi mereka aja mampu. Kita sekarang dengan tiap tahun di Karawang kurang lebih 20.000 lulusan SMA, SMK, MA, STM, kemudian sekitar 1.500-an lulusan sarjana S1 di Karawang. Kalau kita bilang tidak siap, berdosa gitu. Betul, para pendahulu kita. Betul. Dengan sudah kemah ripah Lojinawi di Karawang ini luar biasa loh. Ya, saya bukan orang Karawang tapi saya melihat Karawang itu luar biasa. Ada pantai, ada sawah, ada perkotaan, desa, industri, ada gunung. Mantap. Betul. Singapura aja nggak punya. Ya kan? Ya, mungkin mereka punya pelabuhan, punya pantai, punya kota, punya industri, tapi nggak punya gunung. Kita punya Singapura, jadi luar biasa. Betul. Jadi apabila ditanya kita siap atau tidak siap, jawabannya harus siap. Harus siap ya. Kalau kita bilang tidak siap, berdosa kita semua. Betul. Tapi untuk meyakinkan atau bahkan untuk kita memastikan mereka siap apa tidak, apa sejauh ini ada sosialisasi yang dilakukan Betul. oleh pihak Kodim? Dan sejauh mana Pak? Setiap hari saya perintahkan kepada seluruh dan Ramil, seluruh Babinsa, terutama tiap hari Senin, saya perintahkan untuk ke sekolah-sekolah, terutama SMP ke atas. Untuk Penting ya apa? Pak, dari usia dini ya, itu penting diterapkan ya. Karena saya lihat kan sekarang sudah tidak ada lagi PSBB. PSBB, zaman dulu kita, dulu Santan berapa SD-nya? Saya SD berarti 98 ya. 98 kan SMP-nya 2001 dan SMA saya kalau dulu kan kita ada PMP, Betul. PPKN, ada Terus Pendidikan SBB. Sejarah Perjuangan Bangsa. Iya, betul. Ya mohon maaf sekarang nggak ada. Betul. Jadi itu ya tanggung jawab kami juga, kami bisa tanggung jawab. Saya perintahkan dan Ramil Babinsa setiap Senin turun ke sekolah-sekolah untuk menjadi inspektur upacara, pembina upacara, kemudian sosialisasi. Apa yang disosialisasikan? Yang pertama wawasan kebangsaan. Ya kan? Kita harus buat adik-adik kita itu bangga. Betul. Negeri kita ini kaya, tapi orang kaya itu harus kuat. Contoh, Mas kaya punya rumah megah, pagarnya lemah. Iya. Ya, dicuri, Orang gitu. betul. Orang kaya harus kuat. Buat dibina apa? Pertahanannya. Pertahanan. Nah, pertahanan bukannya melulu tanggung jawab TNI, ya kan? Tadi geografi, demografi, kondisi sosial harus siap semuanya. Betul. Nah, selain itu kita juga sosialisasi bahaya tawuran, bahaya narkoba, balapan liar, asusila, dan lain-lain pelanggaran yang akhir-akhir ini malah terjadi di Betul. lingkungan pelajar ya. Betul. Jadi bahasanya itu menjadi salah satu tanggung jawab luar biasa juga dari Kodim ya untuk itu. Tapi kalau berbicara kendala sejauh ini apa nih yang dihadapi oleh pihak Kodim sendiri, yaitu dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan tersebut. Ada Pak kendalanya sejauhnya apa? Kalau kendala itu pasti ada faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal ya. Kalau internal ya tentu namanya organisasi tidak 100% sempurna. Contohnya di lingkungan Kabupaten Karawang ini ada 30 kecamatan, ada 309 desa dan kelurahan. Otomatis anggota kami harus meng-cover itu. Untuk Babinsa ya sebagian besar sudah terpenuhi 309 untuk desa dan kelurahan. Namun untuk Koramil kami baru memiliki 12 Koramil. Seyogyanya ya 30 sesuai jumlah kecamatan untuk pemberdayaan wilayah pertahanan tadi, untuk menyiapkan rak juang yang tangguh, bukan rak handuk ya. Rak itu ruang alat kondisi supaya untuk tadi itu pertahanan yang tangguh. Jadi itu faktor internal. Kalau faktor eksternal kendalanya ya tentu saja kita di sini dihadapkan dengan alam dan non alam. Betul. Kalau alam ya kita ada musim pancaroba yang datang lebih awal, musim penghujan, akhirnya ada banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya. Kalau non alam ya macam-macam juga ya, ada kondisi masyarakat yang heterogen di Karawang ini.
banyak pendatang saya lihat, Betul. kemudian banyak ormas, banyak LSM, banyak industri, banyak juga masyarakat yang masih di pesisir utara, di kota, di ya macam-macam. Jadi dinamika tinggi, dan saya rasa itu juga sama dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga kita bisa saling mengisi. Jadi mungkin dari sarana transportasi, jalan, tidak semuanya mulus seperti di kota, termasuk kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Tapi alhamdulillah itu tidak menyurutkan niat dan langkah kita untuk berbuat yang terbaik. Termasuk di masa pandemi ini. Ya. Ya. Kalau berbicara tentang peran serta, apalagi kalau dibilang dari pihak Kodim ya, berbicara tentang kondisi pandemi ini seperti apa Pak? Yang jelas-jelas peran serta terhadap masyarakat ya. Yang sudah Kalau dilakukan. saya boleh cerita dari awal, Karawang ini unik ya. Mau izin Bu Bupati kalau melihat kan berawal dari COVID. Beliau yang lebih pertama terkena COVID-19. Betul. Kemudian waktu itu tanggal 23 Maret 2020 waktu beliau diumumkan kena, Bupati menelpon kami Dandim karena banyak dari pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang terpapar COVID, sehingga waktu itu diterapkan isolasi mandiri bagi Betul. yang kontak erat, sehingga otomatis ya Pemda saat itu hampir bisa dikatakan ya tertutup lah, sehingga beliau meminta kepada saya untuk posko penanganan COVID di Kodim. Kami lapor ke Dandim dan Panglima Kodam, dalam tadi setujui, sehingga walaupun Ibu Bupati di isolasi mandiri, penanganan COVID alhamdulillah tetap berjalan dengan aman lancar. Terbukti hampir tiap hari kami komunikasi dengan WA, telepon. Jadi beliau walaupun di rumah sakit tetap aktif. Betul. Karena kami mengalami ada warga yang ya waktu awal-awal kan banyak yang penolakan dimakamkan. Betul. Itu yang mencarikan solusinya adalah Ibu Bupati pada saat beliau masih di lapangan. Padahal kami yang di lapangan yang berusaha menangani. Jadi betapa beliau masih punya concern yang tinggi walaupun sedang terpapar, tapi masih komunikasi dengan Puspida, terutama saya dan Kapolres yang waktu itu sering di lapangan. Jadi itu awalnya, kemudian dibentuk Satgas di mana Dandim sebagai wakil ketua penanganan COVID-19. Nah itu ada banyak divisi, ada divisi perubahan perilaku, ada divisi humas IT, ada divisi penanganan kesehatan, ada divisi logistik, sebagainya. Di mana peran Kodim? Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tadi, operasi militer selain perang kita bantu pemerintah daerah dan penanggulangan bencana baik alam dan non alam ini. Ini kan termasuk bencana non alam ya, Betul. Ya, jadi amanat undang-undang kita bantu pemerintah dan kita mulai dari awal terlibat langsung mas. Awal-awal itu kan masyarakat masih awam dan khawatir ya mengenai COVID. Ada yang menerima dan yang tidak menerima ya, benar-benar. Mungkin sampai sekarang belum. Betul. Kita terlibat langsung dalam sosialisasi. Awalnya kita dulu nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Itu kan dulu sosialisasinya sampai ke desa-desa. Kemudian penyemprotan desinfektan, terutama di public space ya, fasilitas umum, fasilitas sosial, itu kita terlibat langsung. Kemudian selain itu dalam rangka patroli penegakan disiplin. Nah ini terutama yang mungkin jadi jadi kemarin sudah jadi momok juga ya. momok terutama bagi lingkungan industri, Betul. perusahaan dan para pedagang-pedagang kecil juga ya. Ya kami mohon maaf, bukan berarti asal melaksanakan, tapi ya itu amanah. Kenapa? Kita ketahui sendiri, COVID ini kan tidak terlihat, musuhnya tidak terlihat. Betul. Ya kan kita nggak tahu. Saya kan ngobrol seperti ini bisa juga terpapar kan? Betul. Karena itu sifatnya airborne, virusnya itu lewat air ludah dan sebagainya cipratan itu, sehingga banyak orang yang tidak percaya, takut dan sebagainya. Nah, salah satu tugas kita adalah membantu pemerintah daerah untuk mensosialisasikan bahwa ancaman COVID itu nyata. Kenapa nyata? Ya buktinya banyak yang dirawat, banyak yang meninggal. Itu sebenarnya terjadi di Karawang, bukan seluruh di dunia. Barat, bukan Itu di Indonesia, seluruh dunia. Jadi ini fenomena luar biasa, misalnya pandemi COVID-19 ini mungkin baru pertama ya.
yang terjadi seperti ini. Betul. Dan kita benar-benar all out, bahkan anggota saya 2 orang meninggal karena COVID ini, pingsan. Jadi ya kami merasakan betul lah. Contohnya di saat dulu kalau masih ingat ada work from home. Betul, Ya kan? kerjanya di rumah aja ya. Ada WFH, Stay at home ya. Itu di rumah saja. Itu kan yang disampaikan ke masyarakat. Betul. Tapi bagi kami work on the field. Oke, betul. Tidak ada libur. Setiap hari masuk nggak ada tanggal merah. Terkesan tidak diperdulikan. Ya, tidak menikah. Maksudnya di saat orang lain menyaksikan atau ibaratnya masih mempertanyakan kenapa harus di rumah, padahal ancaman nyata. Betul. Kita loh yang tiap hari di lapangan. Ibaratnya kalau menurut saya resikonya ya selain nakes ya, bukan kita menafikan nakes itu juga resikonya tinggi, tapi menurut saya di lapangannya juga resikonya tinggi juga. Sehingga ya itu tadi saya selalu memerintahkan dan menyampaikan ke anggota saya, kita punya kewajiban terhadap masyarakat mengingatkan, tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban ke keluarga. Jangan sampai contohnya kita dari pagi ke pasar, patroli, jalan, nanti pulangnya tinggal capek meluk anak istri, kan lebih bahaya lagi. Jadi termasuk dari saya sendiri, kadang-kadang ya saya tidak pulang ke rumah, tidur di kantor. Kecuali pulang harus mandi dan pakaian dicuci. Kalau enggak kan rawan bisa nempel gitu. Ini salah satu risiko dari petugas, baik TNI, Polri, atau PP, ya semuanya lah, relawan, apalagi nakes. Kalau nakes kan pakai APD. Iya. Kita kan nggak pakai APD, udah masker aja. Nah ini yang nggak kelihatan, ini musuhnya yang terus terang perang yang luar biasa. Perang yang luar biasa ya. Itu beberapa kendala. Iya betul, Pak. Kalau dibilang kalau berbicara pada masa itu, bahkan sekarang pun kita belum berakhir ya Pak ya. Belum. Tapi sebentar lagi kalau dibilang ini sebenarnya bukan tugas dan fungsi utama dari Kodim yang mau saya tanyakan sebenarnya. Bahkan sebentar lagi berbicara tadi bencana alam, bahkan banjir sudah mulai terjadi. Nah berbicara antisipasi atau bahkan ada plan-plan apa nih dari pihak Kodim sendiri untuk membantu? Ini kan untuk membantu ya. Itu seperti apa nih Pak? Dari awalnya dari tanggal 27 Oktober kita ada rapat koordinasi dengan BPBD, TNI Polri dan stakeholder terkait. Kemudian tanggal 2 November kita sudah apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Nah, rupanya kemarin hari Sabtu Minggu Senin ya sudah mulai genangan air 25 cm sampai 80 cm yang terdalam di Desa Karangreja, Kecamatan Teluk Jambi Barat, kemudian di Cilamaya Wetan dan di Jatisari di Rawatupot. Di 3 tempat itu yang kemarin menurut laporan sudah mulai. Nah, ini perlu kita sampaikan juga di kesempatan yang baik ini pada masyarakat. Sesuai perkiraan dari BMKG bahwa musim hujan ini akan datang lebih awal, sehingga kita harus bisa mengantisipasi. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya aparat TNI Polri, namun juga masyarakat, terutama yang di daerah kawasan-kawasan yang rawan terdampak banjir. Kalau ditanya apa antisipasinya, dulu jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan perahu karet, LCR untuk membantu evakuasi, kemudian kendaraan untuk mengangkut logistik, pengungsi, kemudian juga saya sudah memetakan lokasi-lokasi posko maupun tempat pengungsian. Apalagi ini di tengah pandemi kan, jangan sampai ibaratnya menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru. Kita bantu evakuasi orang banjir tapi timbul pandemi. Itu yang kita harapkan. Nah itu yang kita tahu. Kita sudah antisipasi. Contohnya tadi itu yang sebutkan yang daerah-daerah rawan banjir dari sekarang sudah kita petakan. Nanti di Cilamaya itu ada SD, Koramil, Polsek, Kecamatan untuk dapur umum, kemudian di madrasah untuk pengungsian, kemudian di Teluk Jambi itu rata-rata ke rumah tetangga atau saudara. Nanti juga akan kita buat dapur umum seperti tahun lalu itu. Jadi sudah kita itu menjadi seperti kayak agenda tahunan ya Pak ya. Memang selalu ya terjadi yang kita tahu ya di Karawang ini. Dan itu sudah menjadi hal yang mungkin udah menjadi agenda tahunan jadinya ya. Agenda itu kan dijadwalkan. Kalau ini tidak ya. Kapan terjadi ya, menurut saya namanya bencana itu ya pertama takdir dan yang kedua fenomena alam. Kenapa sih banjir? Kita harus tarik dulu. Banjir kan dari air yang meluap dari sungai.
Kenapa air meluap dari sungai? Karena intensitas hujan tinggi. Di mana? Di daerah hulu-hulu. Di sini kan ada tiga sungai besar, Sungai Citarum, Cipeet, Cikaranggelam, kemudian ada Situ Kamunjing juga daerah Cikampek. Di situ kan resapannya sudah mulai menurun ya, karena mungkin banyak deforestasi ataupun pembangunan pemukiman. Saya dulu juga pernah di hulu Sungai Citarum itu ada masyarakat yang membuat kebun swadaya. Alhamdulillah saat ini sudah mulai diperbaiki oleh Satgas Citarum Harum. Namun bukan berarti otomatis 100% bebas banjir, karena masih ada juga contohnya di Dawan Tengah Cikampek itu kan ada sipon itu adalah saringan lah pembuangan saluran air yang apabila itu tersumbat oleh sampah ya otomatis air akan keluar. Betul. Nah ini kan jadi bukan berarti saya membela siapapun, jadi kita harus objektif menghadapi banjir ini. Betul. Tidak bisa disamakan banjir di Karangnigar, di Cilamaya dengan di Cikampek dan di Jatisari, apalagi di Pakis Jaya. Beda. Banjir di Teluk Jambi Barat, Karangnigar, itu adalah luapan Sungai Cibeet. Cibeet ini hulunya di Bogor, yang rencananya apabila tidak banjir itu harus dibuat waduk atau dam, di mana untuk membuat waduk atau dam itu harus mengorbankan wilayah kalau nggak salah 4-7 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Ya, jadi ini bukan hanya banjir Karawang, apa solusi dari Karawang? Kita ini perlintasan mas. Jadi bukan betul. Bukan apa ya, Citarum itu kan juga sama di Bandung, kemudian Cikaranggelam, Kamunjing di Purwakarta, Subang. Ini kan kita dilewati sungai-sungai besar. Betul. Sehingga kompleks juga. Kalau dibilang penyebabnya ya kompleks. Antara lain ya tadi itu badai La Nina, kemudian perkiraan BMKG musim hujan datang lebih awal sehingga intensitas hujan tinggi di kota-kota yang saya sebutkan tadi. Daya resap mungkin rendah, akhirnya ke sungai semua, debitnya naik, tumpah dari kawah. Oke, ini sebenarnya kalau berbicara tugas, fungsi dan lain-lain sebagainya itu banyak banget nih dari Kodim ya. Tapi karena berbicara waktu, tapi lebih satu hal yang ingin saya tanyakan kembali, kalau untuk saat ini fokus utama dari Kodim sendiri apa Pak? Tentu untuk saat ini tugas pokok kita tadi itu ya, pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial ya. Untuk apa? Tadi ada geografi, demografi, kondisi sosial disiapkan menjadi rak juangnya yang tangguh. Rak itu teraduk, tapi ruang alat kondisi disiapkan untuk pertahanan. Betul. Nah itu mencakup banyak tugas lagi. Dan ada komunikasi sosial seperti ini, komunikasi sosial. Betul. Kemudian bakti TNI, karya bakti, kita kemarin ada TMMD di Sedari, ada BSMSS di Cilamaya, kemudian ada juga vaksinasi, ini kami bantu pemerintah juga, kemudian bakti sosial, sembako melalui pencegahan COVID, patroli, penyekatan, macam-macam. Tapi anggap saja ini pertanyaan berikutnya itu dari orang awam. Saya mau akhiri ini. Simpel saja. Kalau menurut Bapak pribadi, apakah sejauh ini Kabupaten Karawang sudah aman? Ya alhamdulillah dari saya masuk, sebenarnya saya di Karawang ini dari 2002 ya. 2002. Dulu kan saya pertama masuk Kostat di 305 itu. Beda banget dengan sekarang. Dulu hutan itu, galur mas itu belum ada. Kemudian saya masuk di Kodim jadi Dandim 2019 sampai sekarang. Baru 2 tahun berarti ya menjabat. Kalau dibilang aman atau tidak aman, ya saya jawab aman. Kenapa aman? Karena yang pertama kesadaran masyarakat sudah tinggi. Yang kedua aparat juga optimal di sini sinergitas antara TNI Polri, Kodim dan Polres Karawang atau PP Pemda, alhamdulillah luar biasa. Kemudian kita juga ada komunitas satgas pelajar untuk mengantisipasi tawuran, kemudian banyaklah di desa-desa kecamatan tuh ada kampung tangguh, ada skamling dan sebagainya. Jadi kalau dibilang aman, saya bilang ya aman. Tapi kalau kita fokus mungkin ada 1 kasus, 2 kasus, mungkin perampokan, pembunuhan, ya pasti ada. Ada ya. Karena namanya itu tadi
kita manusia, bukan malaikat, sempurna. Iya, Kita juga bukan setan, 100% jahat. Nah, Manusia itu kadang baik, kadang jahat. Gimana caranya berusaha mencapai kebaikan. Iya betul. Kalau berbicara tugas dan juga berbicara soal menjaga keamanan itu bukan tugas atau bahkan tidak bisa hanya Kodim sendiri. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak jikalau anggap saja di depan Bapak ada masyarakat, di depan Bapak juga ada pihak pemerintah daerah maupun pusat. Hal apa yang ingin disampaikan oleh Bapak selaku Dandim mewakili pihak Kodim dalam hal ini? Silakan Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Karawang yang kita cintai dan kita banggakan ini. Kenapa? Bukan hanya tugas TNI, Polri, pemerintah daerah, ataupun masyarakat. Kita semua bertanggung jawab. Seperti tadi saya ceritakan, nenek moyang kita saja tidak perlu podcast, tidak perlu rapat, tidak perlu apel, kompak melawan penjajah. Nah sekarang ini kita bersyukur alhamdulillah di alam yang merdeka ini. Tadi kan kita 10 November ziarah di makam pahlawan, ya kan? Banyak nisan yang tidak dikenal. Coba bayangkan itu, belum ada tentara pakai seragam lengkap seperti ini, belum punya gaji, nggak punya tunjangan, nggak punya UPU, Bukalapak, ya kan, GoPay, nggak punya motor, berbekal ban buruncing, berbekal senjata rampasan, mengorbankan jiwa untuk kemerdekaan. Jadi apabila kita generasi muda yang saat ini hidup di alam kemerdekaan di wilayah Kabupaten Karawang ini tidak mampu menjaga keamanan, tidak mau menyumbangkan jiwa raga untuk Karawang yang lebih baik di bidang masing-masing, contohnya wartawan, ya kan, mengabarkan bukan mengaburkan. Betul. Ya, gitu. Ya kan, LSM Ormas, mari sama-sama sinergitas, kondusif, belajar bukan tawuran. Nah, Ya kan, bekerja, ya gitu. Aparat pemerintah layani masyarakat dengan baik. Insya Allah apabila kita melakukan tugas di bidang masing-masing dengan ikhlas, maka arwah para pendahulu kita akan tersenyum senang, bukan menangis. betul. Itu yang ingin saya sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan. Kita bisa duduk ngobrol pakai HP, ada komputer lengkap seperti ini. Betul. Belum ada dulu. Tapi beliau-beliau mau ikhlas, ya kan, nggak peduli itu ada Belanda, Jepang pakai senjata, pakai samurai dihadapi. Jadi mari sama-sama kita jaga Kabupaten Karawang kita ini sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi dari para pendahulu kita. Amin, luar biasa. Baik, sekali lagi itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Dandim kita. Bapak sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Lagi-lagi ini terbatas oleh waktu Pak ya. Mungkin banyak hal yang ingin Bapak juga Datang sampaikan. aja ke Kodim, ngobrolnya lebih lama. Oke. Ya, yang pastinya sekali lagi untuk Anda semua pemirsa Revolusi TV dan juga Revolusi Production Host, terus ikuti program kita karena kita akan kembali menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang luar biasa untuk kita semua dan kita akan lebih paham lagi tentang apapun yang belum kita ketahui. Untuk itu masih ikuti program kita di Revolusi Podcast bersama saya Zi Arifin, pamit undur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi, suara untuk perubahan dan saatnya kita berani bicara. Terima kasih Bapak. Sama-sama.